Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudaraku yang terkasih di dalam Dharma is my way. Kali ini suasananya sedikit berbeda, saya langsung di alam terbuka. Pada saat ini saya berada di gedung Sekolah Nasional Plus Manjusri, lantai 5. Sekolah Nasional Plus Manjusri adalah merupakan satu-satunya sekolah yang bernafaskan Buddhis di Kota Padang ataupun di Sumatera Barat. Nah, di depan saya terbentang sebuah samudera yang luas. Internasional menyebutnya sebagai Samudra Hindia. Kita orang Indonesia menyebutnya sebagai Samudra Indonesia. Nah, melihat samudera yang luas ini, saya teringat sebuah kisah yang ada di dalam Sutta, yaitu di dalam Bala Pandita Sutta. Sutta tentang orang-orang bodoh dan orang bijaksana. Nah, di dalam Sutta ini ada sebuah kisah yang sering diceritakan, sangat terkenal, yaitu kisah si kura-kura buta. Nah, kira-kira kisahnya begini. Di samudera yang luas ini, seperti samudera ini, hiduplah seekor kura-kura yang buta, jadi tidak bisa melihat. Nah, kura-kura ini punya satu kebiasaan, setiap 100 tahun sekali dia akan muncul, kepalanya akan muncul di atas permukaan air untuk mengambil nafas. Kemudian dia menyelam lagi ke dasar samudera. 100 tahun lagi muncul lagi. Ya, ini cerita perumpamaan. Nah, di samudera yang luas ini dilemparkan sebuah kayu yang disebut di dalam Sutta sebagai palang baja. Palang baja adalah palang yang biasanya digunakan pada sapi yang menarik baja, ya, terbuat dari kayu dan berupa sebuah cincin, sebuah lingkaran dengan garis tengah tidak lebih dari 25 cm. Nah, karena di samudera luas, anginnya kencang seperti saat ini, ya, kayu palang baja ini terombang-ambing ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, ya, memutar-mutar. Nah, setiap 100 tahun sekali ketika sang kura-kura memunculkan kepalanya di atas permukaan samudera untuk mengambil nafas. Pertanyaannya, seberapa besar kemungkinan kepala kura-kura ini ketika muncul di atas permukaan samudera tepat masuk di dalam lingkaran palang baja ini? Nah, tentu saja jawabannya sangat sulit, sangat kecil kemungkinan. Nah, mengapa Buddha menceritakan ini? Buddha menceritakan ini untuk menggambarkan betapa sulitnya kita bisa terlahir sebagai manusia. Banyak alam-alam lain, ada 31 alam, ya. Dan untuk terlahir di alam manusia ini memang tidak mudah. Ada satu ayat di dalam kitab Dhammapada, ayat Gatotkaca 182. Buddha bersabda, "Kico manusa pati labo, kicang macana jiwitang, kicang sadama sawanang, kicang budanang upado." Kalau diterjemahkan kira-kira artinya, sungguh sulit untuk dapat terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit untuk dapat bertahan hidup di alam manusia ini. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan uraian Dharma. Dan sungguh jarang terjadi kelahiran seorang sama Sang Buddha, seorang Buddha. Nah, dari ayat ini dan cerita kura-kura ini, kita hendaknya timbul satu kesadaran bahwa kelahiran kita di alam manusia pada saat ini adalah satu berkah yang luar biasa sekali. Ya, banyak alam-alam lain yang dianggap lebih bahagia, ada alam dewa, ada alam Brahma yang jauh lebih bahagia, umurnya lebih panjang. Tetapi mengapa dikatakan alam manusia yang terbaik? Karena di alam manusia ini ada dualisme. Kita boleh pilih, ya. Jadi makanya kita pilih, hidup adalah pilihan kita. Mau berbuat baik, mau jadi baik, atau mau jadi jahat. Ya, ini pilihan kita. Nah, selagi kita lahir sebagai manusia, hendaknya kita gunakan untuk bisa berbuat lebih baik. Menyempurnakan kebaikan-kebaikan kita, menyempurnakan paramita-paramita kita. Sehingga ketika kehidupan kita di alam manusia ini berakhir, kita bisa meraih tingkat-tingkat kesucian yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya akan mengantarkan kita
pada pembebasan tertinggi, kebahagiaan sejati, nibbana, nibbanang paramang sukang. Ya. Di dalam ajaran Buddha diajarkan bahwa ada 4 jenis manusia. 4 jenis manusia ini, yang pertama adalah manusia tiracano. Ya, fisiknya seperti manusia, tetapi sifatnya penuh dengan sifat kebinatangan. Tidak mau belajar dharma, tidak mau belajar kebenaran, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya, selalu mengumbar hawa nafsu. Inilah yang disebut sebagai manusia peto. Dia sebagai manusia, tetapi sifatnya penuh, manusia tiracano. Nah, yang kedua adalah manusia peto. Manusia peto diterjemahkan sebagai manusia hantu. Nah, bagaimana sifat hantu? Penuh keserakahan, penuh kebencian, penuh dendam. Ya, selalu ingin banyak, selalu ingin merebut, tidak mau tahu hak orang, semua diambil. Nah, inilah yang disebut sebagai manusia peto. Dan kemudian yang ketiga adalah manusia yang betul-betul punya sifat kemanusiaan. Manusia yang dikatakan sebagai manusia seutuhnya. Nanti kita akan bahas. Tetapi yang keempat adalah disebut sebagai manusia dewo. Manusia seperti dewa. Dia manusia, tetapi sifatnya seperti dewa. Selalu peduli pada orang lain, mau membantu orang lain, mau meringankan penderitaan orang lain. Walaupun kelihatan lebih baik, tetapi idealnya kita lahir sebagai di alam manusia yang seutuhnya, manusia sebagai manusia penuh dengan kemanusiaan. Ya, kita lahir di alam manusia ini, kita bisa banyak berbuat baik. Ada pilihan, mau berbuat baik atau berbuat jahat. Ketika pilihan kita berbuat jahat, ketika kehidupan kita di alam manusia berakhir, kita melepaskan satu kesempatan yang luar biasa. Kita akan terlahir di alam yang lebih rendah, menderita lagi. Nah, tetapi bila pilihan kita adalah berbuat baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi seluruh umat manusia dan bagi semua makhluk. Nah, inilah yang disebut sebagai manusia. Ya, kata-kata manusia itu berasal dari bahasa Buddha, yaitu manu dan usa atau mana. Mana artinya pikiran, kesadaran atau batin. Usa artinya bisa bertumbuh, bisa berkembang. Jadi manusia itu adalah makhluk yang pikirannya, kesadarannya, kebijaksanaannya bisa berkembang. Nah, kalau kita tidak menjadi seperti itu, berarti kita tidak layak disebut sebagai manusia seutuhnya, manusia. Ya. Nah, itulah hal yang perlu kita sadari. Jadi ketika kita sudah lahir di alam manusia ini, pergunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk melakukan banyak kebaikan. Kita sudah lahir, ya, ketika Dharma ada, ya, kita lahir sebagai manusia, kita bisa bertahan hidup sebagai manusia, dan kemudian kita sudah bertemu dengan Dharma, ajaran Buddha. Walaupun kita tidak bertemu dengan Buddha, tetapi kita bertemu dengan Dharma, ajaran Buddha. Marilah kita pelajari, kita hayati, kita amalkan, kita praktekkan ajaran Buddha atau Buddha Dharma ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya sekedar belajar saja, tetapi kita pahami dengan baik, kemudian kita laksanakan. Nah, inilah yang disebut sebagai praktek Dharma. Menjadikan Dharma itu sebagai jalan hidup kita. Dharma is my way. Ya, jadi Dharma is my way. Dharma itu adalah jalan hidup kita. Ketika kita berbuat demikian, maka kita akan menjadi manusia yang baik. Ya, bisa mengantarkan kita pada tingkat-tingkat kesucian yang lebih tinggi. Ya, lebih baik daripada kita lahir di alam-alam lain. Di alam dewa. Alam dewa yang memang terkenal sebagai alam yang lebih bahagia, lebih sakti dewanya, tetapi alam manusia adalah menjadi alam pilihan kita. Seorang Sama Sambuddha, sebelum menjadi Sama Sambuddha, beliau mengembara di berbagai alam, tetapi alam terakhir yang ditempatinya adalah justru alam manusia. Karena alam manusia ini memberikan satu kondisi yang sangat baik bagi kita untuk menjadi sempurna, untuk menjadi seorang Buddha. Mudah-mudahan uraian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan kita sia-siakan kelahiran kita pada saat ini di alam manusia. Pergunakanlah untuk berbuat lebih baik,
untuk lebih baik bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi masyarakat sekeliling kita, bagi semua manusia dan semua makhluk. Demikian saja, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Sabbe sata awirahontu, sabbe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.